Idza sholawatil maktubah, jika saya sudah melaksanakan sholat 5 waktu, wa sumtu ramadhana, dan saya sudah melaksanakan puasa Ramadan, wa ahlaltul halala, dan saya telah melaksanakan yang halal-halal, wa haramtul al-harama, dan saya telah meninggalkan halal, azid ala dzalika syai'an, dan tidak ada lagi tambahan yang lain. Lalu sahabat ini bertanya, a'adkhulul jannata, apakah saya bisa masuk surga? Jadi sahabat bertanya, kalau saya sudah melaksanakan sholat 5 waktu, yang wajib-wajib saja, yang sunnah tidak, wajib-wajib saja. Kalau bagi laki-laki berarti sholat berjamaah di masjid. Kemudian saya melaksanakan puasa Ramadan, yang wajib-wajib saja, sunnah-sunnahnya Senin Kamis, Arafah, Tasu'a, Asyura tidak dilaksanakan, yang wajib-wajib saja. Wa ahlaltul al-halala, saya menghalalkan, maksudnya apa? Saya mengerjakan sesuatu yang hanya diizinkan oleh agama dengan keyakinan bahwasanya itu boleh. Wa haramtu al-haroma, dan saya mengharamkan pada diri saya ini sesuatu yang diharamkan oleh agama. 4 poin itu. Lalu beliau bertanya, dan saya tidak nambah-nambah lagi, itu aja. A'adkhulul jannata, apakah amalan saya ini mampu mengantarkan saya masuk surga? Faqol, maka Nabi menjawab, na'am, iya, masuk surga. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bagi kita masing-masing penting memiliki tujuan hidup yang jelas. Sahabat ini memastikan betul, saat saya menghabiskan hidup di dunia dengan model begini saja, kira-kira bisa masuk surga enggak? Dengan hanya amalan ini saja, kira-kira bisa masuk surga enggak? Masuk surga yang dimaksud di sini adalah masuk surga tanpa melewati neraka, tanpa masuk ke neraka terlebih dahulu. Orientasi sahabat ini adalah surga, surga, surga. Bagaimana cara menghabiskan hidup di dunia ini yang tujuannya adalah surga. Ini pelajaran pertama yang dapat kita ambil, yaitu kejelasan tujuan hidup. Kalau sudah terukir, terpatri dengan jelas pada diri kita bahwa surga adalah tujuan hidup kita, kalau itu sudah tertanam kuat, maka akan berdampak pada kehidupan kita masing-masing. Bagaimana cara kita menghabiskan hidup pada hari ini, pada zaman sekarang, pada masa ini. Karena sudah jelas orientasinya adalah surga. Maka hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak melaksanakannya. Misalkan, apa pekerjaan kita masing-masing hari ini? Jika ada di antara kita yang menjadi seorang pemimpin, pemimpin keluarga, pemimpin tingkat RT, RW, desa, dan lain semacamnya, maka kita akan melaksanakan tugas itu semaksimal mungkin tanpa memasuki pada ranah-ranah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita adalah surga. Kalau kita menjadi seorang pengusaha, pembisnis, kalau di sini wilayah perumahan yang suka jadi pengembang, kontraktor,
dan lain semacamnya, maka bagaimana yang dia lakukan hari ini mengantarkannya ke dalam surga. Maka hal-hal yang curang yang diharamkan oleh Allah, dia berusaha untuk tidak melaksanakannya. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua. Apabila punya anak yang mau kuliah, biasanya bingung. Ini nanti mau ngambil jurusan apa ya? Kamu kecenderungannya apa? Bahkan ada yang diskusi, kira-kira kalau ngambil jurusan ini, potensi untuk kerja ke depan itu apa? Gampang atau tidak? Diskusi seperti ini boleh. Tetapi yang lebih penting daripada ini adalah tanamkan pada anak-anak kita bahwa apapun nanti pekerjaanmu, pastikan tujuannya itu adalah surga. Dimanapun kamu kuliah dan jurusan apapun, itu pastikan tujuannya adalah surga. Di Jogja, kampus yang bagus adalah UGM. Kalau ada anak kita yang keterima di UGM, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika saat kuliah di UGM, lalu kehidupan anak kita, sholatnya kacau. Telat, kampusnya tidak salah. Mereka saja yang tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Kemudian ngaji setiap hari bolong-bolong. Subuhnya kesiangan. Ini sudah menjadi hal-hal yang banyak terjadi di sebagian oknum-oknum mahasiswa tertentu. Karena keseringan begadang, nonton sepak bola, kemudian tidurnya jam 3, subuhnya jam 8. Masuk ke kampus yang ternama anugerah dari Allah. Tapi kalau kehidupan sehari-hari selama menjadi seorang mahasiswa ternyata kacau dalam lingkaran syariat, maka itu bukan kemajuan, kemunduran. Begitu juga saat anak kita mendapatkan pekerjaan yang alhamdulillah gajinya 2 digit. Orang tua senang, syukuran luar biasa. Tetapi kalau saat bekerja, ternyata banyak mengalami hal-hal yang diharamkan oleh agama. Pulang-pulang, bawa duit yang haram. Maka itu bukan kemajuan, kemunduran. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, boleh kita mengejar dunia dengan keahlian yang Allah berikan kepada kita. Tetapi jangan lupa, negeri akhirat itu lebih penting. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Silahkan berharap, berkeinginan, kejar negeri akhirat dengan keahlian yang Allah titipkan kepada kalian, masing-masing keahliannya. Ada yang keahliannya tukang, ada yang keahliannya guru, ada yang keahliannya dokter, ada yang keahliannya pengembang, dan lain semacamnya. Fima atakallahu walatan sanasibaka minad dunia. Jadi di antara tujuan Allah memberikan keahlian kita yang masing-masing itu, orientasi akhirnya adalah darul akhirah, yaitu surga. Bagaimana caranya? Saat mendapatkan pekerjaan bersyukur. Saat bekerja lurus, tidak belok-belok. Dan saat mendapatkan uang digunakan di jalan yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memposisikan diri yaitu sejalan dengan perintah Allah Subhanahu. Sekarang kalau sudah lagi diterima di UGM, terima di UII, habis satu sana sini, alhamdulillah anak saya. Alhamdulillah nikmat dari Allah. Tapi sekali lagi itu akan menjadi kemunduran, bukan kemajuan. Kalau sholatnya kacau, maksiatnya banyak, ngajinya bahkan jarang, nelpon orang tua hanya ketika mau minta transfer uang. Uang habis, kirimin. Dan lain semacamnya. Maka ini yang kemudian harus ditanamkan kepada keluarga kita. Ibu juga sama di rumah. Apapun profesinya, kita semua tujuannya adalah surga.
maka semua kegiatan kita sesuai dengan tugas masing-masing, pastikan berhubungan dengan tujuan akhir. Jangan sampai prestasi-prestasi di dunia yang kita dapatkan, kita dipuji-puji oleh orang, ternyata semua itu malah menghalangi tujuan akhir kita, yaitu surga. Ini poin pertama yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis Arba'in nomor 22 ini. Kemudian pelajaran yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa baiknya Allah. Hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja dari semua banyak syariat surga. Yang wajib-wajib saja. Tetapi dengan catatan mampu menahan diri untuk tidak melaksanakan yang haram. Saat melaksanakan yang wajib dan yang halal, kita dapat pahala. Grade-nya naik. Tetapi saat melaksanakan yang haram, ini juga naik. Maka di dalam hadis ini, kita melaksanakan yang wajib-wajib, yang sunnah tidak, padahal ada syariatnya. Melaksanakan yang halal-halal, tapi mampu menekan yang haram. Maka kata Nabi Muhammad, kamu surga. Dulu zaman Nabi Muhammad, meskipun para sahabat bertanya demikian, tapi fakta di lapangan, mereka fastabiqul khairat dalam kebaikan. Yang wajib dilaksanakan, yang sunnah juga dilaksanakan. Hanya memastikan, apabila hanya begini, masuk enggak? Apalagi lebih daripada itu. Contoh misalkan amalan-amalan sunnah para sahabat. Yang wajib tentu. Mereka berlomba-lomba. Yang sunnah-sunnah. Sampai ada yang iri. Ya Rasul, dia kaya, saya miskin. Saya puasa, dia puasa. Saya sholat, dia sholat. Dia sodako, saya nggak bisa. Gimana nih ya Rasul? Saya pengen punya amalan yang lebih daripada dia. Sini, amalkan ini, ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim. Mereka pengen berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan hanya yang wajib-wajib saja. Bahkan ithar dalam hal dunia, habis perang, kehausan, ada air, tidak cukup diminum semuanya. Mau minum, melihat temannya lebih parah, kamu lebih membutuhkan. Pas dia mau minum, melihat temannya lebih parah, kamu lebih membutuhkan. Akhirnya muter sampai ke orang yang pertama ngasih. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang halal, yang wajib, yang sunnah, mereka laksanakan. Bahkan mereka punya amalan-amalan rahasia yang sampai mengantarkan mereka mendapatkan informasi masuk surga. Yaitu sahabat yang sering memaafkan kesalahan orang lain ketika hendak mau tidur. Ini bertanda bahwasanya mereka semangat sekali menaikkan pahala dari amalan yang wajib plus yang sunnah. Tetapi mampu menekan dosa. Mampu menekan bukan berarti tidak berdosa. Karena kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak cucu Adam pasti punya salah. Apa rahasianya? Rahasianya diantaranya yang paling kuat adalah karena pada saat itu mereka hidup bersama Nabi Muhammad. Kehadiran Nabi Muhammad mampu menaikkan iman. Ditambah lagi mereka melihat mukjizat Nabi Muhammad. Melihat mukjizat Nabi Muhammad mampu menaikkan iman. Istilahnya itu. Kalau towernya itu samping rumah kita, itu sinyal kita nggak goyang-goyang. Kenceng. Kalau wifi-nya, routernya itu ternyata di dalam kamar kita main HP, itu nggak goyang-goyang. Kehadiran Nabi Muhammad plus para sahabat melihat mukjizat dan melihat turunnya Al-Quran itu menguatkan keimanan mereka untuk melaksanakan hal-hal yang wajib dan sunnah secara maksimal. Ketika mereka tergelincir melaksanakan dosa, malah keimanan mereka makin mantap. Terlihat sekali misalkan saat mereka melakukan dosa besar, perzinahan, seorang sahabiat, sahabat wanita, itu mengaku, ya Rasul, saya habis berzina. Tolong rajam saya. Kenapa rajam? Karena dia posisinya sudah menikah. Kata Rasul,
Pergi. Beberapa bulan kemudian, ya Rasul, saya datang lagi. Ini tandanya sudah jelas. Sudah mulai buncit. Pulang, lahiran dulu. Pas lahiran, ya Rasul, anak sudah lahiran ini. Saya sudah melahirkan anak. Tolong rajam saya. Jadi minta rajam berkali-kali. Minta rajam berkali-kali. Saking imannya kuat sekali. Nyusuin ASI 2 tahun. Ya Rasul, sudah 2 tahun. Tolong rajam saya. Rajam saya. Ini keimanan yang luar biasa. Saat melakukan dosa, tergelincir, itu imannya naik. Bukan berkali-kali. Saat mereka kemudian dalam suatu riwayat melihat wanita yang bukan mahram, toleh, tiba-tiba kebentur sama benda di depannya sampai berdarah, lalu bersumpah, demi Allah saya tidak akan menghapus darah ini sebelum saya berjumpa dengan Nabi Muhammad, saya mau mengakui kesalahan saya ini. Dan banyak lagi kisah-kisah lain, ketika mereka berbuat salah, mereka mengakui kesalahannya dengan sangat luar biasa. Kehadiran Rasulullah SAW mampu menaikkan mereka maksimal melaksanakan hal-hal yang positif, dan saat melakukan hal-hal yang salah, mereka cepat melakukan taubatan nasuha. Sedangkan posisi kita itu yazidu wa yankus, kadang naik, kadang turun. Bahkan ada yang naik keimanannya gara-gara dapat uang. Naik gara-gara dapat uang. Giliran dapat masalah, turun. Dapat gaji, langsung naik keimanan, sodako. Giliran gajinya nggak naik-naik, biasa. Jadi naiknya kadang-kadang gara-gara masih dunia. Belum mengenal siapa yang punya dunia. Tapi kita dimotivasi oleh Nabi Muhammad dengan beliau bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa di antara umatku yang imannya paling mantap? Kami ya Rasul, bukan. Wajar kalau kalian mantap. Kalian lihat saya. Kalian hidup bersama dengan saya. Kalian ikut jihad dengan saya. Generasi setelah kami, bukan. Mereka kenal kalian. Saksi hidup saya. Lalu siapa? Umatku nanti di akhir zaman. Tidak melihat saya secara langsung. Tidak hidup bareng dengan saya secara langsung. Tetapi keimanan mereka sama seperti kamu. Bahkan melebihi. Maka dia adalah orang yang imannya paling mantap. Kok tidak tahu saya kok iman? Tidak lihat saya kok iman. Ini kita dimotivasi untuk senantiasa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin meskipun tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang kedua, yaitu betapa baiknya Allah. Poin yang pertama tadi apa? Kita harus punya tujuan yang jelas, orientasi yang jelas bahwa hidup ini tujuannya adalah mengharap surga, masuk surga. Ketika masuk surga itu sebagai tanda Allah ridho terhadap kita menjalankan hidup. Yang kedua, betapa baiknya Allah, kita melaksanakan yang wajib-wajib saja dan mampu menekan yang haram tanpa harus sempurna melaksanakan yang sunnah-sunnah, itu sudah masuk surga. Apalagi lebih daripada itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mendorong kita dan memudahkan kita itu masuk surga tidak hanya melaksanakan hal-hal yang wajib, tapi juga menyempurnakan dengan hal-hal yang sunnah. Misalkan di dalam ayat Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Seandainya kalian mampu menjauhkan diri kalian tidak melaksanakan dosa besar. Tidak melaksanakan. Ada dosa besar di depan kita, lalu kita mampu menahan diri. Apa kata Allah? Saya ampuni dosamu. Dengan tidak melaksanakan dosa, itu menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Nukaffir ankum sayiatikum.
dan menggunakan sayyiat, banyak dosa. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan aku akan masukkan kalian ke dalam surga. Tandanya apa? Tadi, mampu menekan diri, tidak melaksanakan hal-hal yang diharamkan, itu mendorong surga. Makanya Rasulullah ketika ditanya, masuk gak Rasul surga? Masuk. Karena ada ayatnya juga. Mampu menahan diri saat ada kesempatan melakukan dosa besar, lalu kita mampu menahannya, dosa kita diampuni, lalu kita masuk surga. Cocok dengan hadis yang tadi. Di hadis yang lain, sebagai pelengkap, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia. Terlebih khusus di sini tentunya umat Islam. Afsus salam, sebarkan ucapan salam. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Jangan putus. Wa'at imut to'am, beri makan. Kalau jenengan lagi masak, masakannya banyak, jangan lupa kasih tetangga. Berbagi. Saya pun demikian, sama juga. Kita harus sama-sama melaksanakan itu. Wa'at imut to'am. Wa sallu billail wan nasu yanam. Salat malam sementara manusia yang lain tidur. Tadhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Ini kabar gembira bahwa betul tadi pertanyaan para sahabat itu. Amalan-amalan kita yang baik, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah, dan kita mampu menahan diri untuk tidak melaksanakan hal-hal yang haram, itu membuat kita masuk surga tanpa melewati neraka terlebih dahulu. Ini yang kemudian harus kita tanamkan kepada keluarga kita masing-masing. Kemudian dorongan Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu gampang masuk surga. Makanya informasinya banyak. Masuk surga, masuk surga, masuk surga. Apa ya Allah yang harus kami lakukan? Ini. Tadi ada ayatnya, sudah ada hadis. Bahkan saat kita sholat, itu kabar gembiranya 3 minimal. Barusan kita sholat berjamaah. Apa kabar gembira pertama? Ketika kita sholat berjamaah, pahalanya 27. Kabar gembira pertama. Mendengarkan kabar 27, itu kita jangan sampai menggunakan matematika dunia. Kenapa nggak sholat jamaah? Ya nanti kapan-kapan. Kan 27 kan. Makanya orang-orang yang umroh itu semangat 100.000. Dibela-belain itu 1 jam sebelum azan berangkat. Ada di sini yang sudah banyak umroh? Sudah banyak ada yang umroh? Banyak. Coba kalau mau ke Masjid Nabawi, apa pas azan berangkat? Enggak. 1 jam sebelumnya. Apalagi Masjidil Haram, pas Jumatan. Jam 9 berangkat. Kalau enggak, sholatnya di emperan itu. Di depan Jam-Jam Tower. Baru kali itu kita sholat di pinggir jalan raya lagi. Dengan percaya dirinya, wah bismillah suci. Kenapa tadi? Ada angka 100.000. Ada angka 10, 1.000. Tapi yang harus kita pahami, kita nggak tahu rahasia di balik 27 itu apa. Kalau menggunakan logika manusia, hitungan itu muncul karena ada yang dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di masjid sini, laki-lakinya yang di dalam 16. Mengapa muncul angka 16? Karena ada yang dihitung. Ini kalau kita pakai logika kita. Karena itu dibocorkan pada sholat sunnahnya. Siapa yang sholat sunnah qobliyah? Subuh.
Apa yang dia dapat? Apakah muncul angka? Tidak, hanya perumpamaan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini dunia dan seisinya. Sampai sini. Kata Allah, lebih baik. Berarti di atas sini. Kita hanya cukup mikirin lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita mikirin dunia dan seisinya. Itu aja mumet. Ruwet. Dunia dan seisinya. Bingung udah. Apalagi dikasih tahu yang di atas ini. Apa itu? Karena kita manusia punya pengetahuan tidak lepas dari tiga hal. Satu, apa yang pernah kita lihat. Dua, apa yang pernah kita dengar. Tiga, apa yang pernah kita rasakan. Di luar itu kita bingung. Makanya Allah mengajak kita berpikir lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita masih bisa membayangkan. Nah di luar itu bingung. Saya sebutkan ini. Turop. Jenengan punya pikiran apa? Turop. 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 Kalau misalkan susu murni, ada bayangan. Kalau turop. Turop. Nggak ada. Kenapa? Karena nggak pernah tahu, nggak pernah lihat, nggak pernah dengar. Ada batasannya. Itu makanan di Mesir. Dulu waktu saya kuliah. Salah satunya namanya turop. Ada hawawish dan lain semacamnya. Sekarang sudah mulai ada gambaran. Tapi ketika Allah menyampaikan khairum minad dunya wa ma fiha, ya sudah di situ. Lebihnya yang khairun tadi itu kita nggak tahu. Itu baru sholat sunnah. Sedangkan sholat wajib berjamaah lagi, soft depan lagi. Dibilangin apa? 27. Lalu kita bilang 27 ya. Kan harusnya mikir, di balik 27 ini ada apa? Wong sunnahnya saja khairum minad dunya wa ma fiha, apalagi yang wajib. Jadi satu, keutamannya adalah mendapatkan pahala. Yang kedua, saat kita sholat, itu menghapus dosa. Ada ayatnya itu. Innal hasanati yudhibna as-sayyiati. Kita sholat maghrib berjamaah. Kemudian, nanti kita akan sholat isya berjamaah, insya Allah. Jika ada dosa-dosa kecil kita kepada Allah, antara maghrib sama isya, saat sholat isya, maka dosa kita hilang. Kemudian, sholat subuh, kita sholat. Yang laki-laki berjamaah ke masjid, yang perempuan boleh di rumah, boleh di masjid. Lalu saat sholat subuh, kemudian antara isya sama subuh, kita melakukan dosa kepada Allah, maka hilang. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dua. Yang ketiga, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat yang serius, lillahi ta'ala, badan dan hatinya ada di masjid, maka itu menjadi benteng kita untuk tidak melaksanakan perbuatan keji dan mungkar. Betapa baiknya Allah mendorong kita itu agar gampang masuk surga. Tiga. Kemudian dalil yang keempat. Sebelumnya kita puasa Arafah. Semangat kan? Meskipun Senin Kemisnya enggak. Tapi giliran ada Arafah. Arafah nih, Arafah. Semangat. Kenapa? Karena keutamaannya menghapus dosa kita 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setelah puasa Arafah, durasinya masih belum habis. Setahun yang lalu sudah habis. Setahun yang akan datang, itu belum habis. Ternyata masih ketemu dengan Asyura. Apa Asyura keutamaannya? Menghapus dosa setahun yang lalu. Betapa baiknya Allah mendorong kita agar gampang masuk surga dan tidak banyak dosa. Belum habis, sudah dikasih lagi. Belum habis, sudah dikasih lagi. Kita kalau ngirim uang ke anak, dikasih jatah sebulan 500.000. Ini nak ya 500.000. Bulan depan baru ngasih. Kalau insidental baru ngasih tengah-tengah. Tapi enggak, Allah baik betul sama kita. Jadi betapa baiknya
baiknya Allah. Bahkan sebelum kita angkat tangan waktu mau berdoa, tadi kan berdoa masing-masing habis sholat. Sebelum kita angkat tangan, ya Allah ampuni dosa saya, sudah saya ampuni. Kan kamu sudah sholat tadi. Udah dosa-dosamu udah diampuni. Kok masih ngangkat tangan? Ya sudah, diampuni juga. Bahkan ketika sholat, Robbi firli, ampuni saya ya Allah. Sudah diampuni. Yang penting badan sama hatinya ada di masjid. Ikhlas lillahi ta'ala. Ini betapa baiknya Allah. Bahkan dalam hadis disampaikan, siapa yang habis sholat, kemudian berzikir secara lengkap, sampai Allahu Akbar selesai, ditambah dengan ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, itu ada hadis, seandainya kita punya dosa, seperti yang di laut, banyak sekali, maka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau bahasa bisnisnya, obral pengampunan. Mungkin ini yang bikin bingung setan. Izinkan saya punya usia yang panjang sampai hari kiamat. Saya akan menggoda anak cucu Adam. Kata Allah, silahkan. Tapi ternyata fasilitas untuk kita pengampunannya banyak sekali. Maka poin yang ketiga dari hadis dua-dua yang sangat universal tadi itu, kalau kita kerucutkan, betapa Allah mendorong kita menjadi seorang muslim yang gampang masuk surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang terakhir, yang keempat. Di antara kriteria menjadi seorang muslim yang layak masuk surga, itu harus memiliki hubungan yang baik kepada Allah dan hubungan yang baik juga kepada manusia. Tidak cukup hanya baik kepada Allah, sholat, haji, puasa, baca Al-Quran seminggu sekali hatam. Tetapi sama tetangga tengkar terus. Sama tetangga mendolimi terus. Sama tetangga tidak mau berbagi. Ini tidak demikian. Bahwa di antara kriterianya dari hadis tadi kita ambil kesimpulannya, untuk menjadi seseorang yang bisa masuk surga harus memiliki kualifikasi. Seorang muslim yang baik dalam pandangan Allah, kita mentaati Allah, tetapi juga harus baik terhadap manusia. Makanya kalau di surat Al-Asr, itu ada dua komponen. Beriman kepada Allah, tetapi juga harus baik kepada manusia. Wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr. Bahkan ada satu hadis yang menarik harus kita tahu. Nabi Muhammad bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunianya, satu aja, apalagi banyak. Nafasallahu anhu kurbatan fi yaumil qiyamah. Atau yaumal qiyamah. Maka Allah akan melepaskan satu kesusahan kita nanti pada hari kiamat. Tahu nggak kira-kira kesusahan kita di akhirat apa? Ada yang pernah haji di sini? Ada Pak Haji? Mana Pak Haji? Beliau, Pak? Yang mana? Pak Haji jenengan, Pak? Jenengan. Waktu sedang di Arafah ke Musdalifah, kalau digeser-geser sama askar, gak usah lewat sini, udah jalan. Lewat sana, lewat sana. Apa yang paling terasa? Haus. Padahal sudah bawa bekal air yang banyak, habis. Kehausan. Nanti di akhirat, padang mahsyar, matahari sangat dekat. Kita telanjang bulat. Tidak pakai alas kaki. Hufatan, urotan, gurlan. Kata Nabi Muhammad. Nunggu dihisap. Kira-kira haus nggak? Saya aja yang ceramah. Saya yakin di sini paling haus saya. Minum-minum ini, nanti aja. Saya yakin paling haus itu saya. Adem lagi.
Enak. Itu pun sebelum berangkat saya minum dulu. Saya ngerti bakal haus nanti. Nanti di akhirat dibangkitkan kita. Nggak pakai apa-apa. Sandal nggak pakai. Matahari dekat. Nunggu antrian. Kira-kira haus nggak? Haus. Bahkan di antara mereka yang sedang umroh, ketika minum air zam-zam, apa doanya? Ya Allah, jadi yang diminta itu bukan cuma fulus, 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 bukan itu. Tapi ketika minum air zam-zam itu boleh berdoa, ya Allah dengan minum air zam-zam ini, jadikan nanti saya tidak haus di akhirat. Tidak haus di akhirat. Saya nggak ngebayangin nanti itu. Gimana nanti ya? Nah, maka kita harus betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya sempurnakan hadisnya lagi. Wa man yassara ala mu'sirin. Dan barang siapa yang memudahkan. Kalau yang pertama melepaskan. Yang kedua memudahkan seseorang yang sedang kesulitan. Yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maka nggak usah heran kalau ada kita yang kalau ada orang susah digampangin, dibantu, dibantu. Saat kita ada masalah, kadang banyak orang yang bantu. Karena Allah balas. Wa man satara musliman. Barang siapa yang menutup aib orang lain, ibu-ibu, aib orang lain, ibu-ibu, aib orang lain. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menutupkan aib dia di dunia dan di akhirat nanti. Saat giliran kita maju, ditampakkan semua kehidupan kita, perilaku kita, sama Allah di skip. Hilang, hilang, hilang. Kita mungkin kaget. Kok nggak ada itu? Kok nggak ada? Karena dulu waktu kamu hidup di dunia, ada aib orang lain, sebenarnya pengen ngomong kayak tetanggamu itu, tapi kamu tahan, menutup aib orang lain. Akhirnya nanti di akhirat, aibmu di skip. Hilang, 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 hilang. Karena Allah juga menutup aib kita. Kemudian hadis ini ditutup, wallahu fi aunil abdi. Allah akan senantiasa memperhatikan menolong seorang hamba. Maka nal abdu fi aunil ahihi. Selama hamba ini juga senantiasa menolong orang lain. Maka poin yang keempat dari hadis ini kita mengambil kesimpulan menarik hikmah di antara kualifikasi untuk menjadi seorang muslim yang masuk surga tanpa lewat neraka, hendaknya baik kepada Allah juga baik kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.